Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan Kakak Rahma Amalia Sinta, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas 11 Maret. Di video ini Kakak akan menjelaskan sedikit materi tentang klasifikasi jembatan. Jadi simak video ini baik-baik ya. Oke, untuk di materi ini kita akan membahas 3 poin. Yang pertama ada pengertian dan fungsi, di mana jembatan merupakan konstruksi yang dibuat guna memudahkan kehidupan manusia. Lalu yang kedua ada bagian-bagian jembatan, yang mana jembatan itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu struktur atas, struktur bawah, bangunan pelengkap, dan juga trotoar. Kemudian ada juga klasifikasi jembatan. Jembatan itu diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu berdasarkan bahannya, kemudian berdasarkan fungsinya, dan juga berdasarkan kelasnya. Untuk perkenalan materi dulu, di samping ini ada gambar jembatan yang kita tahu, jembatan Suramadu ya, merupakan jembatan nasional. Dia menghubungkan 2 lokasi terpisah. Apa itu? Jadi lokasi terpisah itu ada Pulau Jawa dan juga Pulau Madura. Apa yang memisahkan? Itu Selat Madura gitu. Nah, kita masuk ke pengertian dan fungsi jembatan. Jembatan adalah suatu konstruksi yang gunanya untuk meneruskan jalan melalui suatu rintangan yang berada lebih rendah. Kayak contohnya jalan air atau jalan lalu lintas gitu ya. Kemudian secara umum jembatan adalah suatu konstruksi 2 bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan seperti lembah, sungai, danau, irigasi, kali, jalur kereta api, jalan raya melintang, tidak sebidang, dan lain-lain. Seperti gambar yang sebelumnya tadi, gambar Suramadu gitu ya. Itu apa rintangannya? Rintangannya adalah Selat Madura gitu. Kemudian ada sejarah jembatan. Konsep tentang konstruksi jembatan pada zaman purba telah menjadi sumbangan yang sangat bernilai bagi teknologi jembatan. Pada zaman purba melintasi sungai dengan memasang pilar-pilar batu, kayu gelondongan, atau bahkan pohon yang tumbang dengan bentang yang sangat pendek gitu. Seperti di samping ini ada pohon tumbang gitu ya, gelondongan pohon kayu yang sangat pendek dia bentangnya. Kemudian pada zaman perkembangan jembatan gitu, tipe jembatan zaman purba itu jembatan balok sederhana dan digunakan untuk bentang yang cuma pendek aja gitu. Bentuk dari jembatan pun akhirnya mengalami perkembangan, begitu juga materialnya juga berkembang gitu, nggak cuma pakai kayu atau batu, sekarang pakai yang material yang lebih canggih kayak baja, beton, kabel gitu-gitu ya. Oke, untuk jembatan adalah jenis bangunan yang tidak mudah dilakukan modifikasi konstruksinya itu. Perlu adanya perencanaan matang dalam pembuatan dan pemeliharaan yang rutin dalam penggunaannya agar sesuai dengan masa layanan yang udah direncanakan. Untuk umur atau masa layanan jembatan itu ada 3. Ada umur rencana jembatan pada umumnya itu 75 tahun. Kemudian untuk jembatan sederhana atau bongkar pasang itu umur layannya 20 tahun. Kemudian untuk jembatan dengan rencana khusus gitu ya, jembatan khusus itu umur layannya 100 tahun. Nah, untuk fungsi jembatan sendiri ada 4, menghubungkan 2 lokasi yang terhalang keadaan alam maupun keadaan buatan manusia. Kalau di samping ini ada sungai ya, jembatan keadaan alam maksud saya. Kemudian ada juga mempercepat waktu tempuh dan meneruskan perjalanan. Jadi dia tidak harus melewati sungai ini dengan cara konvensional gitu, pakai sampan gitu, nggak perlu, dia langsung lewat jalan aja. Yang ketiga ada memudahkan akses penyeberangan dan pemerataan barang, distribusi barang gitu ya. Yang keempat ada sebagai tempat wisata atau suatu ikon kota gitu.
Kalau di Karanganyar khususnya ya, itu ada yang namanya jembatan kaca, atau di daerah lain juga ada gitu ya. Jembatan kaca itu sebagai tempat wisata atau ikon suatu kota. Kemudian ada materi yang kedua, yaitu mengidentifikasi bagian-bagian jembatan. Nah, tadi sudah di garis besarkan ya, bagian-bagian jembatan di awal itu dibagi menjadi 4, yaitu struktur atas, struktur bawah, bangunan pelengkap, dan juga trotoar. Lebih lanjutnya akan dijelaskan di slide berikutnya. Untuk komponen yang pertama, ada gelagar induk atau gelagar utama yang termasuk ke dalam struktur jembatan atas. Komponen yang dimaksud itu adalah komponen yang memanjang searah dengan arah jembatan, arus lalu lintas di atasnya. Nah, komponen ini merupakan suatu bagian struktur yang menahan beban langsung dari pelat lantai kendaraan. Komponen ini memanjang arah jembatan atau tegak lurus arah aliran sungai. Atau biasa kita sebut dengan girder ya. Terus yang kedua itu ada gelagar melintang atau diafragma. Komponen yang dimaksud adalah bagian yang melintang dari gelagar induk yang kecil-kecil ini. Nah, komponen ini berfungsi untuk mengikat beberapa balok gelagar induk menjadi satu kesatuan supaya tidak terjadi pergeseran antara gelagar induk. Komponen ini letaknya melintang arah jembatan yang mengikat balok-balok gelagar induk. Jadi fungsinya untuk mengikat gelagar-gelagar induk ini. Kemudian yang ketiga ada plat lantai jembatan. Ini plat lantainya yang kecil-kecil ini. Itu berfungsi sebagai penahan lapisan perkerasan yang menahan langsung beban lalu lintas yang melewati jembatan. Komponen ini merupakan komponen yang menahan suatu beban langsung yang secara langsung ditransferkan merata ke seluruh lantai. Kemudian yang keempat itu ada peletakan atau andas. Ini yang saya lingkari dengan kursor. Ini merupakan komponen yang terletak menumpu pada abutmen dan pilar yang berfungsi menyalurkan semua beban langsung jembatan ke abutmen dan diteruskan ke bagian fondasi. Peletakan ini ada 3, ada sendi, roll, dan juga sendi roll. Kemudian komponen yang kelima ada plat injak. Komponen ini berfungsi menghubungkan jalan dan jembatan sehingga tidak terjadi perbedaan tinggi keduanya. Komponen ini berfungsi untuk menutup bagian sambungan agar tidak terjadi keausan antara jalan dan jembatan pada plat lantai jembatan. Nah, kalau ini yang tanjakannya ini ya. Lanjut ke struktur jembatan bawah. Nah, struktur jembatan bawah ini ada beberapa komponen. Yang pertama ada fondasi. Jika digambar ini terletak ini ya, di bawah ini ya. Ini kelihatan ya. Ini sepertinya sungainya lagi surut. Jadi ininya kelihatan. Kan board pile. Fondasi merupakan perantara dalam penerimaan beban yang bekerja pada bangunan fondasi ke tanah dasar bawahnya. Nah, fondasi sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu fondasi dangkal, yang mana fondasi dasar dangkal itu lapisan tanah pendukung kerasnya yang di bawah itu pada kedalaman kurang dari atau maksimal itu 12 meter di bawah fondasi. Seperti ini. Contohnya itu fondasi langsung dan sumuran. Dan ada juga fondasi dalam, itu lapisan tanah pendukung kerasnya pada kedalaman lebih dari 12 meter seperti fondasi tiang dan board pile. Kalau ini adalah board pile, ini emang buat jembatan itu biasanya fondasi dalam. Terus yang kedua ada abutmen, terletak pada ujung jembatan, berfungsi sebagai penahan tanah dan menahan bagian ujung dari gelagar induk. Umumnya dilengkapi dengan konstruksi sayap yang berfungsi untuk menahan tanah dalam arah gerak as jembatan dari tekanan lateral, menahan tanah ke samping. Jadi di gambar ini ada abutmen di sini. Ini dia fungsinya tuh menahan tanah dari sini agar tidak longsor ke bawah. Kalau yang ini itu abutmennya ada yang tegak lurus ini, vertikal, nggak terlalu terlihat ya.
Terus apa sih yang dimaksud konstruksi sayap itu? Itu ada di sini, yang bagian segitiga. Ini merupakan konstruksi sayap pada jembatan. Lalu yang ketiga ada pilar. Bentuk pilar harus mempertimbangkan pola pergerakan aliran sungai sehingga dalam perencanaannya selain pertimbangan dari segi kekuatan juga memperhitungkan masalah keamanannya. Dalam segi jumlah pun bermacam-macam tergantung dari jarak bentang yang tersedia, keadaan topografi sungai, dan keadaan tanah. Nah, pada gambar ini merupakan tiang-tiang ini ya, tiang-tiang penahan bangunan jembatan. Kemudian maksud saya bangunan pelengkap penahan jembatan ini merupakan bagian ketiga dari jembatan setelah struktur atas dan juga struktur bawah. Komponennya apa aja? Itu ada yang pertama saluran drainase sebagai saluran pembuangan air hujan di atas jembatan. Nah, kalau di gambar ini itu adalah pipa maksud saya. Pipa di bawah jembatan ini nanti diteruskan ke bawah untuk mengalirkan air hujan yang tertampung di atas gitu. Terus yang kedua ada jalan pendekat atau oprit jembatan, itu sebagai jalan masuk bagi kendaraan yang akan lewat jembatan agar terasa nyaman. Jadi jalan sebelum masuk ke jembatannya. Terus juga ada talut sebagai pelindung abutmen dari aliran sungai sehingga sering disebut talut pelindung. Ini bisa disebut juga dinding sungai gitu ya. Ada juga guide post atau patok penuntun, itu sebagai penunjuk jalan bagi kendaraan yang akan melewati jembatan. Nah, di sini biasanya kalau kalau malam gitu ya, terkena lampu itu dia akan bersinar gitu, reflektor gitu. Kemudian ada juga lampu penerangan sebagai penerangan di daerah jembatan pada malam hari dan juga untuk estetika. Nih, seperti ini. Kemudian bagian yang terakhir itu ada trotoar sebagai melayani pejalan kaki sehingga memberi rasa aman dan menjamin keselamatan pejalan kaki. Jadi untuk pejalan kaki itu biasanya kalau untuk melewati jembatan itu ada di sisi kanan kiri jembatan. Itu minimal setengah meter ya lebarnya masing-masing kanan kiri. Untuk materi yang ketiga itu ada klasifikasi jembatan. Jadi jembatan ini diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Ya, yang pertama itu berdasarkan bahan pembentuknya, terus yang kedua ada berdasarkan fungsinya dan juga berdasarkan kelasnya. Nah, yang pertama ini kita akan membahas tentang bahan pembentuk terlebih dahulu. Yang pertama ada jembatan kayu, seperti pada gambar di samping ini merupakan contoh jembatan kayu, merupakan jembatan sederhana yang mempunyai panjang relatif pendek dengan beban yang diterima relatif ringan. Nah, yang kedua ada jembatan batu bata atau jembatan batu, itu merupakan konstruksi utama terbuat dari batu atau batu bata. Umumnya konstruksinya dibuat melengkung seperti pada gambar di samping. Ini sedikit melengkung. Nah, biasanya konstruksi ini tuh memakan waktu yang cukup lama dan juga biaya yang relatif lebih besar gitu. Dan pada era modern ini mungkin sudah tertinggal ya kalau untuk konstruksi jembatan batu. Lalu yang ketiga ada jembatan beton bertulang dan beton prategang. Untuk jembatan beton bertulang itu biasanya untuk digunakan di bentang yang relatif pendek, dan untuk yang relatif panjang itu menggunakan beton prategang. Nah, di samping ini dia menggunakan beton prategang. Kemudian ada jembatan baja. Jembatan baja digunakan untuk bentang yang panjang dan beban yang diterima cukup besar. Bentuknya bervariasi dan biayanya lebih ekonomis. Seperti samping ini. Kemudian juga ada jembatan komposit, merupakan perpaduan antara dua bahan yang sama atau berbeda dengan memanfaatkan sifat menguntungkan dari masing-masing bahan tersebut sehingga struktur yang dihasilkan pun lebih efisien. Nah, di samping ini dia menggunakan struktur bawah ini menggunakan baja ya.
Kemudian juga menggunakan beton. Nah, lalu ada jembatan kabel terbagi menjadi dua, ada suspension bridge dan cable stayed bridge. Nah, suspension bridge itu apa? Dia menggunakan dua kabel yang ditopang menara. Kemudian cable stayed bridge seperti gambar di samping ini ya, dia menggunakan kabel yang diikat oleh menara. Jadi kabel-kabel ini diikat menjadi satu di menaranya gitu. Nah, yang kedua ada maksudnya yang selanjutnya ada jembatan berdasarkan fungsinya. Itu dibagi menjadi beberapa, yaitu jembatan jalan raya, merupakan jembatan yang direncanakan untuk memikul beban lalu lintas kendaraan, baik kendaraan berat maupun kendaraan ringan. Jembatan jalan raya ini menghubungkan antara jalan satu ke jalan yang lainnya. Seperti di gambar ini, dia digunakan untuk lalu lintas kendaraan gitu ya. Lalu ada juga jembatan penyeberangan atau footbridge, atau kalau di sini biasa disebut JPO, jembatan penyeberangan orang. Jembatan yang digunakan untuk penyeberangan jalan, berfungsi untuk memberikan ketertiban pada jalan yang dilewati jembatan penyeberangan tersebut. Jadi di bawahnya tuh biar nggak lalu lalang orang nyebrang gitu ya. Nah, ini ada mbak-mbak nih. Harusnya mbaknya ini lewat di ini ya, JPO-nya ya. Memberikan keamanan bagi penyeberang jalan. Dia juga nggak khawatir tertabrak oleh kendaraan di ini lalu lintas gitu. Lalu ada juga jembatan kereta api atau railway bridge, itu jembatan yang dirancang khusus untuk dapat dilintasi kereta api. Struktur pada jembatan kereta api ini harus menahan beban pada saat kereta melintasinya dan juga getaran yang dihasilkan oleh kereta yang melintas. Nah, kalau di samping ini dia menggunakan, kalau berdasarkan bahan pembentuknya, dia menggunakan beton prategang. Kemudian ada jembatan darurat, yaitu jembatan yang direncanakan dan dibuat untuk kepentingan darurat dan biasanya dibuat hanya sementara. Umumnya jembatan darurat dibuat pada saat pembuatan jembatan baru, di mana jembatan lama harus dilakukan pembongkaran dan jembatan darurat akan dibongkar setelah jembatan baru berfungsi. Nah, kalau pada gambar di samping ini tuh di bawahnya ada jembatan ya, ada konstruksi jembatan yang rusak gitu mungkin ya, iya. Kelihatan dari ini. Nah, kemudian selama proses pengerjaan selama rekonstruksi jembatan bawah ini yang rusak ini, itu dibuat dulu jembatan darurat gitu biar bisa menghubungkan antara jalan satu ke jalan yang lainnya. Nah, nantinya kalau rekonstruksi jembatan yang di bawah ini udah selesai, jembatan yang di atas ini bakal dibongkar gitu. Nah, kemudian ada juga jembatan khusus. Jembatan khusus itu direncanakan untuk kepentingan tertentu seperti jembatan air, jembatan gas, jembatan hewan, dan yang lain sebagainya. Jembatan air ini seperti pada yang di Belanda itu ya. Ada juga jembatan gas, terus yang di samping ini merupakan jembatan hewan, menghubungkan hutan satu dengan hutan yang lainnya, yang mana harus melintasi lalu lintas kendaraan. Jadi hewan yang melintasi ini tidak perlu melewati kendaraan-kendaraan ini, namun dia pakai jembatan di sini agar aman gitu. Terus yang ketiga, jembatan berdasarkan kelasnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, jembatan kelas standar atau A1, dirancang sebagai jembatan permanen dengan lebar total jembatan 9 meter. 9 meter ini total ya. Jadi dibagi menjadi 7 meter badan jalan, terus di samping kanan 1 meter trotoar, di samping kiri trotoar 1 meter gitu. Yang menggunakan beban lalu lintas BM100 atau bebannya itu 100% sesuai dengan pembebanan di spesifikasi pembebanan untuk jembatan dan jalan raya nomor 12 tahun 1970, revisi tahun 1988. Yang kedua ada jembatan kelas substandar atau B2, dirancang sebagai jembatan permanen dengan lebar total 7 meter, di mana
badan jalannya 6 meter dan trotoar masing-masing setengah meter gitu. Terus yang ketiga ada jembatan low standar atau C3, dirancang sebagai jembatan permanen dengan lebar total jembatan 4,5 meter, di mana badan jalannya 3 meter dan trotoar setengah meter di kanan kiri, masing-masing kanan dan kiri. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.